Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai gerak harmonik sederhana atau disingkat GHS. Nah, gerak harmonik sederhana kadang-kadang disebut sebagai getaran selaras. Nah, definisinya adalah gerak bolak-balik di sekitar titik setimbang dengan frekuensi dan amplitudo yang tetap. Nah, misalkan saya punya bola besi, nah ini bergetar di ujung pegas, naik turun seperti ini. Asalkan frekuensi dan amplitudonya tetap, maka disebut bergetar secara selaras atau ber-GHS. Nah, sebenarnya GHS itu adalah proyeksi dari gerak melingkar beraturan. Nah, maksudnya apa ini? Coba perhatikan di sini ada bola bergerak melingkar beraturan. Perhatikan bola yang besar ya. Ini bergerak melingkar beraturan, tentu saja dengan kecepatan sudut yang tetap, frekuensi putarannya juga tetap. Nah, sedangkan bola yang hitam kecil yang naik turun sepanjang sumbu Y, ini adalah proyeksi dari bola yang bergerak melingkar tersebut. Nah, proyeksinya ini bergerak naik turun dengan frekuensi dan amplitudo yang tetap. Tentu saja amplitudonya ini akan berubah jari-jari lingkaran ya, jari-jari lingkarannya. Jadi, kalau begitu yang tengah-tengah ini merupakan titik setimbangnya. Jadi bergetar naik turun seperti ini. Nah, sesuai dengan definisinya tadi bahwa GHS itu kan gerak bolak-balik di sekitar titik setimbang dengan frekuensi dan amplitudo yang tetap. Lihatlah di sini frekuensinya tetap ya. Nah, sedangkan amplitudonya selalu sama dengan jari-jari lingkarannya. Nah, sebenarnya yang namanya getaran selaras atau GHS itu kalau merambat akan menjadi gelombang. Gelombang apa? Bisa gelombang sinus, bisa gelombang kosinus. Nah, yang saya gambar ini adalah gelombang sinus. Nah, jadi awal getarannya misalkan aja dimulai dari ini ya, garis yang putus-putus hitam ini. Jadi kalau begitu, kalau dia bergetar naik turun seperti ini, kalau merambat dia jadi gelombang sinus seperti ini ya. Nah, jadi perhatikan di sini, partikel warna hitam ini akan bergerak mengikuti grafik sinus ini, ya kan, akan mengikuti grafik sinus ini, dan dia bergerak naik turun proyeksinya sesuai dengan arah getaran dari bola ini. Oke, nah untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai persamaan-persamaan dari GHS. Nah, kalau kita lihat tadi ini bola ini bergerak naik turun dengan simpangan minimum di sini ya, garis hitam ini disebut sebagai titik setimbang. Jadi suatu saat misalkan bola ini berada di posisi seperti ini pada T tertentu ya, berarti dia punya jarak terhadap titik setimbang. Jarak benda terhadap titik setimbang disebut sebagai simpangan, sedangkan simpangan yang paling besar disebut sebagai amplitudo. Jadi A besar di sini menyatakan amplitudo, sedangkan Y di sini menyatakan simpangan. Nah, kalau kita lihat proyeksi gerak melingkar beraturan, perhatikan di sini, berarti bola akan berhenti di sini, sama seperti ini ya, bola berhenti di sini. Nah, terus kemudian simpangannya berarti itu, ya kan? Kalau ini saya sebut theta, maka simpangan ini bisa dicari dengan sangat mudah. Simpangan Y itu sebenarnya kan sisi, panjangnya sisi di depan sudut theta ini. Ini kan segitiga siku-siku ya. Jadi kalau begitu sin theta itu kan Y per A, ya kan? Sin theta itu Y dibagi dengan A. A itu sebenarnya adalah jari-jari gerak melingkar beraturan ini. Nah, perhatikan theta di sini adalah omega kali T. Omega itu kecepatan sudut. Nah, sedangkan T itu adalah waktu putar dari bola ini atau waktu getar dari proyeksinya ini. Oke, nah sekarang mari kita lihat. Kalau begitu theta ini bisa kita ganti dengan omega kali T. Jadi akhirnya Y sama dengan A sin omega T. Tetapi persamaan simpangan A sin omega T ini berlaku pada T0, Y-nya 0. Jadi kalau pada T0 itu Y-nya 0. Jadi coba kalau sin ini T-nya dikasih 0, berarti sin 0. Sin 0 kan 0 Y-nya. Nah, tetapi secara umum persamaan simpangan itu bisa ditulis A sin omega T plus theta 0. Jadi theta 0 itu merupakan sudut fase awal dari getaran. Karena tidak selalu pada T0 Y-nya itu 0. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan simpangan. Nah, kalau ditulis Y sama dengan A sin omega T plus theta 0, itu berarti simpangan benda sejajar sumbu Y. Nah, seperti ini ya, sejajar sumbu Y.
berarti berimpit dengan sumbu Y pada gambar ini. Nah, terus kemudian kalau dinyatakan sebagai X sama dengan A cos omega T plus theta 0, ini juga bisa ya. Kalau seandainya bola ini diproyeksikan terhadap sumbu X. Kalau ini kan proyeksinya terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu X persamaannya jadi A cos omega T plus theta 0, begitu ya. Ini persamaan umumnya. Jadi bisa pakai cos, bisa juga pakai sin, karena sin dan cos itu sama-sama fungsi harmonis. Nah, oke. Ini adalah bentuk umumnya ya, karena di sini dikasih theta 0, berarti bentuk umum. Nah, kalau persamaannya dalam bentuk X sama dengan A cos omega T plus theta 0, itu berarti simpangan benda sejajar dengan sumbu X, sesuai dengan gambar di sini ya. Saya menggunakan persamaan simpangan Y sama dengan A sin omega T plus theta 0 untuk menurunkan persamaan GHS yang lain. Nah, coba perhatikan di sini ya, Y itu menyatakan simpangan satuannya meter, A itu amplitudo, atau simpangan maksimum satuannya meter, sedangkan omega kecepatan sudut satuannya radian per sekon, T itu lamanya benda bergetar satuannya sekon, theta 0 adalah sudut fasa awal satuannya adalah radian. Nah, ingat bahwa omega itu adalah terkait dengan periode dan frekuensi. Jadi omega itu 2pi per T besar periode kalau dikaitkan dengan periode, atau sama dengan 2πf kalau dikaitkan dengan frekuensi. Sedangkan frekuensi dengan periode hubungannya sangat bagus. Frekuensi itu adalah harga balik dari periode. Nah, di sini sudah saya tulis periode T besar itu satuannya sekon, F itu frekuensi getar, satuannya adalah hertz. Nah, persamaan kecepatan getar itu bisa kita turunkan dengan mudah dengan menurunkan simpangan terhadap waktu. Jadi kalau kita turunkan hasilnya adalah V sama dengan omega A cos omega T plus theta 0, atau kalau dikaitkan dengan simpangan V sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Nah, kalau percepatan getar itu merupakan turunan kecepatan terhadap waktu atau turunan kedua simpangan terhadap waktu. Nah, kalau saya turunkan sekali lagi V terhadap T, jadinya adalah min omega kuadrat kali A sin omega T plus theta 0. Tapi A sin omega T plus theta 0 itu adalah simpangan. Jadi kalau begitu, percepatannya bisa ditulis min omega kuadrat kali Y. Percepatan getar tentu saja satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, kalau gaya dalam getaran disebut sebagai gaya pemulih, rumusnya berdasarkan hukum Newton ya, Fm kali A. Ini hukum 2 Newton ya. Nah, terus kemudian perhatikan, A tadi kan min omega kuadrat dikalikan Y. Nah, ini saya jelaskan kenapa kok di sini keluar tanda min. Itu menunjukkan bahwa dalam GHS, arah percepatan itu selalu berlawanan dengan arah simpangan, gitu ya. Nah, ini A-nya saya masukkan ke sini, min omega kuadrat kali Y. Akhirnya saya dapatkan F sama dengan min M omega kuadrat kali Y. Nah, ini bisa saya tulis F sama dengan min K kali Y. Nah, K-nya tentu saja M omega kuadrat. Nah, ini disebut sebagai hukum Hooke ya. Jadi, F sama dengan min KY ini sebagai hukum Hooke. Nah, nanti dalam elastisitas akan dibahas lebih lanjut ini ya. Oke, terus kemudian perhatikan baik-baik, K itu adalah M omega kuadrat dan omeganya pasti terkait dengan frekuensi atau periode tadi ya. Nah, F itu gaya pemulih satuannya Newton, sedangkan M itu massa benda yang bergetar, tentu saja satuannya kilogram. Sedangkan K adalah konstanta getaran, satuannya Newton per meter. Oke, sekarang kita membahas energinya. Nah, energi terbesar dalam gerak harmonik sederhana atau GHS adalah energi mekanik. Energi mekanik itu merupakan penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Energi mekanik dirumuskan setengah Ka kuadrat, di mana K itu konstanta getaran, kalau A itu adalah amplitudo. Nah, sedangkan EM ini dalam getaran sifatnya tetap ya, karena ini gerak harmonik sederhana. Jadi amplitudo tidak berubah, frekuensi tidak berubah, sehingga K-nya juga tidak berubah, sehingga EM-nya selalu tetap di posisi manapun. Nah, kalau EP-nya dirumuskan mirip dengan EM, yaitu setengah KY kuadrat, di mana Y itu adalah simpangan. Kalau dikaitkan dengan sudut fase, theta, omega kali T tadi ya, theta, maka EP itu menjadi EM sin kuadrat theta. Ingat, Y tadi rumusnya adalah A sin theta. Oke, sekarang kalau EK-nya, EK itu adalah EM dikurangi EP kan. Karena EM itu EK plus EP. Jadi kalau saya kurangi EM dikurangi EP, jadinya adalah setengah KA kuadrat min Y kuadrat, atau EM cos kuadrat theta.
Nah, EM, energi mekanik getaran, tentu saja satuannya Joule, energi potensial getaran satuannya Joule, energi kinetik getaran juga satuannya Joule. Oke, theta itu bisa kita uraikan tadi kan omega kali T. Omega itu 2pi per periode kali T kecil. Jadi ini 2pi kali T kecil dibagi dengan T besar. Nah, T kecil dibagi dengan T besar ini disebut sebagai fase getaran, lambangnya adalah V. Fase getaran itu menunjukkan jumlah getaran yang terjadi. Nah, kalau begitu ada hubungan antara theta sudut fase dengan fase. Theta itu adalah 2pi kali fase, karena T kecil per T besar itu fase ya. Jadi 2pi kali fase getaran itu sama dengan sudut fase getaran. Nah, fase getaran tidak punya satuan karena jumlah getaran, sedangkan theta itu sudut fase getaran, satuannya bisa derajat, bisa radian. Nah, ingat ya, 2pi radian itu sama aja dengan 360 derajat kalau diderajatkan, atau pi radian itu sama dengan 180 derajat. Nah, coba sekarang perhatikan baik-baik. Andaikan posisi benda yang kita tinjau itu berada di titik setimbang, berarti simpangannya 0, dan di simpangan terjauh, Y sama dengan A. Nah, misalkan ini benda bergetar kayak gini ya. Nah, seperti itu getarannya. Berarti ini simpangan minimumnya di tengah-tengah. Ini adalah titik setimbang. A itu adalah amplitudonya, ini simpangan terjauh, ini juga simpangan terjauh. Bergerak bolak-balik seperti ini. Nah, kalau di titik setimbang, kecepatannya pasti maksimum, sedangkan kalau di simpangan terjauh pasti 0. Kenapa demikian? Kalau di simpangan terjauh, benda ini akan tepat kembali lagi ke posisi awalnya. Jadi, di simpangan terjauh ini merupakan titik balik. Jadi, di titik balik ini benda diam sesaat. Makanya kenapa di simpangan terjauh atau di amplitudonya kecepatan benda itu 0. Kalau di simpangan terjauh 0, kecepatannya tentu saja di titik setimbang akan mencapai maksimum. Nah, nilai maksimum dari kecepatan getar adalah omega dikalikan A. Nah, terus kemudian bagaimana dengan percepatannya? Kalau di simpangan minimum, ingat rumus A tadi adalah omega kuadrat kali simpangan. Karena simpangannya 0, maka hanya 0. Nah, tentu saja yang di sebelah kanan berlawanan menjadi maksimum. Jadi kalau di titik setimbang minimum, di simpangan terjauh akan maksimum. Nilai maksimum percepatan adalah omega kuadrat kali A. Tadi rumusnya omega kuadrat kali Y, tapi Y-nya diganti A ya. Jadi diganti simpangan maksimum. Akhirnya rumusnya jadi omega kuadrat kali A. Oke, untuk gayanya di titik setimbang, F-nya itu 0 ya. Karena A-nya di sini 0. F itu M kali A. Kalau A-nya 0, ya gayanya 0. Sedangkan di simpangan terjauh, gayanya mencapai maksimum. Ingat, nilai F tadi adalah K kali Y, tapi Y-nya sama dengan amplitudo. Jadi akhirnya nilai maksimum dari gaya pemulih adalah K kali A. Konstanta getaran dikalikan dengan amplitudonya. Nah, bagaimana dengan EP di titik setimbang? EP-nya 0 karena simpangannya 0. Ingat rumus EP tadi setengah KY kuadrat. Kalau Y-nya 0, ya EP-nya 0. Tapi di sebelah kanan, di simpangan terjauh, justru berlawanan, EP-nya akan maksimum. Karena dalam rumus EP setengah KY kuadrat, Y-nya diganti A, akhirnya jadi setengah K kuadrat. Jadi kalau EP mencapai maksimum, itu akan sama dengan nilai EM-nya, nilai energi mekaniknya, karena energi terbesar dalam GHS adalah EM. Nah, oke. Sekarang bagaimana untuk EK-nya di titik setimbang? EK-nya sudah pasti mencapai maksimum karena kecepatannya maksimum. EK itu juga bisa dirumuskan setengah MV kuadrat. Nah, kalau maksimum pasti sebesar EM-nya. EM adalah setengah K kuadrat. Kalau di titik setimbang maksimum, di simpangan terjauh justru sebaliknya minimum, 0. Karena benda di titik balik ini kecepatannya 0, tentu saja EK-nya 0. Baiklah, sekarang kita akan bahas mengenai aplikasi dari GHS. Yang pertama adalah ayunan atau bandul sederhana atau ayunan matematis. Misalkan ini ada benda digantung dengan tali dan berayun dengan simpangan sudut yang kecil, ini bisa dianggap sebagai GHS. Misalkan panjang tali penggantung itu adalah L ya, dia berayun seperti ini dengan frekuensi dan amplitudo yang tetap, maka dikatakan dia ber-GHS atau bergetar selaras. Nah, kalau dia bergetar selaras, dia akan mempunyai periode sebesar T sama dengan 2pi akar L per G. Nah, sedangkan frekuensinya tinggal membalik ya, seperti sepernya ini. Berarti seper 2pi akar G per L. Nah, di sini kalau kerangka acuannya diam, artinya tidak bergerak. Nah, bagaimana kalau misalkan bandul ini mengayun
digantung di atap lift. Jadi ini lift bisa naik bisa turun ya. Nah terus kemudian bandulnya berayun seperti ini, ber-GHS, bergetar selaras. Berapa periodenya? Kalau ini periodenya adalah 2pi akar L per G plus minus A. Nah A itu adalah percepatan dari liftnya, bisa naik bisa turun. Plus A dipakai kalau liftnya naik, min A dipakai kalau liftnya turun. Nah, A di sini menyatakan percepatan lift tentu saja satuannya meter per sekon kuadrat. Tapi bagaimana kalau bandul berayun dia naik mobil seperti ini? Nah, berayun seperti ini ya. Kalau dia bergetar selaras, nah misalkan percepatan mobilnya itu A, bisa mobil, bisa truk ya, bisa bis gitu kan ya. Nah, periodenya adalah 2pi akar L per akar G kuadrat plus A kuadrat. Jadi sebenarnya periode dari bandul yang bergetar selaras itu adalah L per percepatan totalnya. Jadi sebenarnya ini percepatan total dari bandul yang berayun adalah akar G kuadrat plus A kuadrat. Karena G itu arahnya ke bawah, sedangkan percepatan reaksi yang dialami bandul arahnya ke belakang. Dia tegak lurus dengan G sehingga resultanya akar G kuadrat plus A kuadrat. Nah, A di sini menyatakan percepatan mobil, tentu saja satuannya meter per sekon kuadrat. Aplikasi gerak harmonik yang kedua yang saya bahas adalah getaran benda pada pegas. Jadi misalkan ada benda yang mengayun ya seperti ini pada pegas, maka periodenya adalah 2pi akar M per K. M itu massa benda yang berayun, sedangkan K itu adalah konstanta getaran atau boleh disebut konstanta pegas karena benda ini bergetar pada pegas. Sedangkan kalau frekuensinya ya seperti harga balik dari periodenya. Jadi T besar itu menyatakan periode ya, satuannya sekon. Kalau M itu massa benda yang bergetar, satuannya kilogram. Sedangkan K itu adalah konstanta getaran atau konstanta pegas, satuannya Newton per meter. Sekali lagi, karena benda ini mengayun pada pegas, maka K-nya boleh disebut sebagai konstanta pegas.